Kami dari kelompok 5 dengan saya Princess Fairalvin, NIM 150218080. Saya Syalimar Tisnajmi, NIM 1502109. Saya Talita Azaria, NIM 1502101. Dan saya Saratia Zaki dengan NIM 1502157. Sungai Cikapundung merupakan sungai terpanjang dengan 28 km yang membelah kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum. Cikapundung merupakan subdas dari Das Citarum seluas sekitar 434 km persegi yang meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Aliran air ini kemudian berbelok mengalir ke selatan melewati Kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum. Pemanfaatan sungai ini utamanya sebagai drainase di Kota Bandung dan juga sebagai objek wisata. Terdapat sejumlah objek wisata di sepanjang aliran sungai, seperti taman ini sendiri yaitu Taman Sungai Cikapundung. Dan juga terdapat objek wisata lain seperti air terjun Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman, dan lain-lain. Nah, selain itu juga Sungai Cikapundung ini berfungsi sebagai penyedia air baku utama, terutama di bagian hulu sungai. Selain itu, terdapat 3 instalasi penyedia air baku yang menyuplai air minum di Kota Bandung hingga 3.700 liter per detik. Sejumlah air terjun yang ada dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air sejak pemerintahan Belanda pada tahun 1923. Nah, banyaknya sampah di sungai ini kerap membuat air meluap ke pemukiman penduduk dan merendam ratusan rumah ataupun banjir. Nah, mungkin dengan Bapak siapa nih? Nama saya Yadi Supriyadi, biasa dipanggil Yadi Kuliah. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu penggiat Sungai Jawa Barat, yang mana tugas saya adalah dari BPW Citarum selaku OP. OP sendiri adalah operasi pemeliharaan, yang mana ditugaskan untuk mengawasi, memantau, juga memperdayakan warga masyarakat sekitar bantaran sungai, terutama Sungai Cikapundung yang ada di belakang kita. Kalau mengenai bendungnya sendiri, itu gimana Pak? Maksudnya optimal atau enggak untuk? Ya, bendung di Sungai Cikapundung sebetulnya banyak. Kalau titik utama dari hulu ada Bantar Awi, itu sebagai bahan baku air Citarum Kota Bandung PDAM, yang mana bahan bakunya mengambil dari sungai, pertama dari sana. Terus keduanya ada Bendung Lewi Limus, itu sudah sejak zaman dulu dari warisan dari Belanda. Terus yang ketiganya ada di Sabuga, yang keempat ada di Taman Regol. Jadi itu ada 4 bendungan yang mana dioptimalkan untuk antisipasi aliran irigasi, juga penghalau dari sedimentasi yang ada di wilayah sungai. Tadi fungsi utamanya buat Ya, air baku sebetulnya itu. minum ya? Pertama, fungsinya adanya cek dam ataupun juga bendung kecil, yaitu sebagai penahan debit air, terus juga penampung bahan baku untuk PDAM Citarum untuk Kota Bandung. Terus yang ketiganya untuk menghalau sedimentasi yang masuk ke wilayah hilir. Kalau terkait banjir itu kayak apa pernah terjadi gitu? Terakhir kemarin banjir bandang Sungai Cikapundung elevasi kurang lebih sekitar 8 meter ya. Oh, yang di Braga. Itu udah sampai kurang lebih sekitar ada 48 tahun baru terjadi hari ini lagi, tahun 2024. Itu elevasi sungai bisa nyampe ke sini kemarin. Pas kita pijak di sini, lokasi ini air sungai meluap ke sini. Ya, makanya terdampak ada beberapa wilayah termasuk Braga, Bandung Wetan, sampai ke wilayah hilir. Nah, itu kan terjadi bisa karena alih fungsi lahan di hulu sungai, terjadi juga penyumbatan, terus juga sedimentasi yang tidak terakomodir dan juga sampah. Mungkin cukup itu aja. Mangga atau non. Siang Pak, mungkin dengan Bapak siapa Pak, perkenalan dulu? Pak Agus. Oh ya Pak Agus. Pak, kalau boleh tahu pompa air ini kan dibangunnya dari tahun berapa ya? Hal ini dibangunnya dari tahun 80, perasananya 87 sampai saat Terus tujuan dibangunnya apa Pak? tujuannya sih buat penambahan di KPDA. Nah terus sejauh ini berguna menurut kayak efektif nggak buat masyarakat sekitar?
Kalau misalkan saya efektif karena mereka yang seberang pakai airnya daripada air. Kalau buat kualitasnya sih nggak cemas sebenarnya mah, apalagi ini tahu ini kalau kan dari mana kalau hujan keluarin airnya hitam dan ini Oh, selokan itu. keluarin airnya hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan pembangunan pompa air yang ada di sebelah saya dengan aspek sitwako. Jadi ada beberapa aspek yang ada. Yang pertama adalah dari segi survei atau pengukuran. Tahap awal mungkin melibatkan survei untuk menilai lokasi yang optimal untuk Bandung, mengukur aliran air dan menganalisis kondisi geologi. Nomor 2 adalah penyelidikan. Penyelidikan menyeluruh mungkin melibatkan analisis hidrologi dan hidrogeologi, menentukan kapasitas bendung yang diperlukan serta mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah perancangan. Proses perancangan mencakup pembuatan desain teknis dan arsitektur bendung, memperhitungkan aspek keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan juga. Yang keempat adalah pengadaan lahan. Langkah ini melibatkan akuisisi lahan yang diperlukan untuk pembangunan bendung, memastikan izin dan kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas dari aspek sisi konstruksi. Fase pembangunan ini akan melibatkan pelaksanaan konstruksi bendung sesuai dengan desain yang telah disetujui, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas. Aspek selanjutnya adalah operasi. Setelah selesai dibangun, bendung akan mulai dioperasikan untuk mengelola aliran air, mencegah banjir, dan menyediakan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan. Lalu yang terakhir adalah dari aspek maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan yang rutin dan inspeksi yang teratur diperlukan untuk memastikan kinerja bendung akan tetap optimal, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur pakainya. Sekian ya. Sekian dari kelompok 5. Selamat menonton, semoga bermanfaat.